Jadi yang Wahabi itu yang menyebut pengikut salaf atau salafi itu. Kita 10 lapis, dia cuma selapis. Yang ada salafi 2 lapis kan? Dia cuma salafi, kita 2 lapis. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berkonotasi negatif taklid. Yang konotasi negatif itu tidak tahu sok tahu. Tidak tahu, sadar tidak tahu, itu justru positif. Sepakat tidak? Orang tidak tahu sadar dengan tidak tahu dia positif atau tidak tuh? Positif lah. Yang negatif itu sudahlah tidak tahu, berlagak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahu. Ini banyak sekarang. Tidak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahunya. Kalau bahasa ulama dulu, jahil murakkab. Bongak badak kalau dalam awaknya. Kadang-kadang ada sebagian jamaah itu penyakitnya, dia ini tidak suka dengan pengajian. Kan di sebagian masjid antara azan iqamah ada pengajian. Dia solat sunnah qabliyah itu panjang-panjang. Tahapan niatnya, yang penting saya tak suka ikut pengajian di situ. Sehingga solat sunnah itu panjang-panjang. Itu masih untung. Yang lebih repot lagi, dia baca Quran. Baca Quran keras-keras. Posisi depan ustaz pula lagi. Awak kira orang soleh pula, rupanya orang bodoh macam itu. Orang bongak macam itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang bongak tapi berlagak alim. Termasuk tadi pagi ada orang bongak posting di Facebook kan. Kata dia setelah dicoba-coba, ternyata merujuk masalah agama ini langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis itu lebih mudah dibanding merujuk buku-buku yang menjelaskan hukum fikih, hukum akidah. Kemudian ketika dibandingkan antara ustaz menjelaskan hadis dengan ustaz menjelaskan buku fikih tentang agama atau masalah yang lain, tapi sudah hasil ijtihad ulama, lebih mudah mencerna kitab-kitab penjelasan Al-Quran dan hadis ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang macam ni sebenarnya dia menunjukkan minimal 2 hal. Satu, dia tak paham konsep dalil dalam beragama. Yang kedua, ini menunjukkan dia bukan tipe orang terpelajar. Jadi dia sedang menunjukkan ketidaktahuan dia, keawaman dia, menunjukkan bahwa dia tak punya informasi tentang ilmu-ilmu Islam, tapi berlagak paling tahu tentang Islam. Bapak Ibu perlu tahu, masalah umat ini sebenarnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah bukan tak merujuk Quran dan Sunnah, tapi tak paham Quran dan Sunnah. Itu masalah utama kita. Makanya kenapa kita ikut orang paham Quran dan Sunnah, supaya kita bisa amalkan. Sebab kalau kita tak ikut orang yang paham Quran dan Sunnah, kita tak akan bisa beramal. Kenapa? Kita tak paham. Kira-kira lah kalau Bapak Ibu, ini pustaka ini ada Quran terjemah Pak Haji? Ada Quran terjemah? Hadis terjemah ada tak? Anggaplah di pustaka kita ini ada Quran terjemah, ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab-kitab hadis itu ada terjemahnya. Taruh pustaka masjid. Lalu kita ada masalah nih. Contoh, Ustaz, tadi kami ada jual beli Ustaz. Ketika jual beli itu, orang ini tak ada tawar menawar sama sekali. Sah tak jual belinya? Kata saya, kalau menurut saya tak bisa membacakan Quran dan hadis. Ini ada buku Quran, ada buku hadis, coba cari di situ. Kira-kira Bapak Ibu, lebih mudah mana? Menyelesaikan masalah tadi dengan melihat Al-Quran terjemah dengan hadis terjemah dibanding ustaz menjelaskan menyelesaikan masalah itu. Kira-kira lebih mudah mana? Dengar ustaz atau buka buku tadi? Itu satu. Yang kedua, satu ustaz menjelaskan, yang kedua buku tadi bahasa Arab semuanya. Al-Quran tadi tak ada terjemahan, hadis tadi tak ada terjemahan. Yang kedua ustaz menjelaskan.
Lebih mana? Mudah mana? Ikut ustaz atau hadis dan Quran tadi? Jadi masalah kita sebenarnya Bapak Ibu bukan tak mengikut Quran dan Sunnah. Apa masalah kita? Paham atau tidak Quran dan Sunnah? Betul? Kalau dah paham, amalkanlah langsung. Tapi tak paham, gimana mau beramal? Tak paham, tak tahu, tak ngerti. Mungkin kita beramal dengan yang tidak kita tahu. Mungkin kita beramal dengan yang tidak kita mengerti. Tak masuk akal. Orang tak mengerti mengamal dengan yang dia tak mengerti. Sehingga kalau dia beramal juga dengan apa dasarnya? Nafsu, bukan ilmu. Bukan nafsu syahwat, nafsu. Paham? Beramal dengan nafsu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kodrat kita ada orang yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah langsung, ada yang tak paham langsung. Sehingga dalam kajian usul fikih ada istilah ijtihad, ada taklid. Ijtihad itu orang yang mampu memahami maksud Quran dan Sunnah. Taklid orang yang mengikut orang lain, baik dia paham penjelasan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Sebab bila dia tak mengikut orang lain, dia tak bisa menyimpulkan hukum. Dia baca buku ulama, diajarkan ulama sehingga dia paham, sehingga tahu dalilnya. Meskipun begitu, tetap saja mengikut orang lain. Dalam kitab usul fikih, ini istilah akademis. Orang yang beramal dengan ijtihad dia sendiri namanya mujtahid. Orang yang beramal dengan mengikut orang lain namanya muqallid. Pekerjaannya taklid. Mau hafal dalilnya atau tidak, mau tahu cara mengolah dalil atau tidak, tetap juga muqallid. Tahu keseluruhan dalil, tahu sebagian, tahu seluruh mekanisme atau sebagian, tetap juga muqallid. Sehingga sejak dahulu istilah taklid itu tidak pernah berkonotasi negatif. Sama saja orang. Konotasinya positif, tidak ada negatif. Lalu kalau ada orang belakangan mengatakan bahwa taklid itu konotasi negatif, yang konotasi positif ittiba, itu cuma menyebut istilah yang berbeda. Hakikatnya secara akademik sama. Ittiba, taklid itu sama. Dan taklid ini menjadi maknanya atau konotasinya negatif sejak Wahabi membangun framing. Dulu enggak ada. Maka kita usul fikih enggak ketemu taklid itu adalah tercela, enggak. Maka tidak ketemu pembahasan taklid dan ittiba kecuali dalam buku-buku rujukan Wahabi. Dalam rujukan Ahlus Sunnah enggak akan ketemu. Bahkan rujukan Syiah pun enggak ketemu istilah taklid dengan ittiba itu. Yang ada hanya adalah istilah orang-orang Wahabi. Paham Bapak Ibu? Jadi yang Wahabi itu yang menyebut pengikut salaf atau salafi itu. Kita 10 lapis, dia cuma selapis. Yang ada salafi 2 lapis kan? Jadi cuma salafi, kita 2 lapis. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berkonotasi negatif taklid. Yang konotasi negatif itu tidak tahu sok tahu, tidak tahu sadar tidak tahu, itu justru positif. Sepakat tidak? Orang tidak tahu sadar dengan tidak tahu dia positif atau tidak tuh? Positif lah. Yang negatif itu sudahlah tidak tahu, berlagak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahu. Ini banyak sekarang. Tidak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahunya. Kalau bahasa ulama dulu, jahil murakkab. Bongak badak kalau dalam awaknya.